Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kematian yang datang belum waktunya atau yang datang tidak sesuai dengan waktunya. Tentu saja topik ini sengaja saya bahas karena memang ada sebuah pertanyaan mengenai bagaimana sudut pandang agama Buddha mengenai kematian yang mendadak. Kematian yang tidak diduga, seperti kematian karena kecelakaan, karena bunuh diri dan lain sebagainya. Bagaimana pandangan agama Buddha mengenai kematian yang mendadak seperti ini? Atau kematian yang tidak sesuai dengan waktunya? Apakah ada kematian yang tidak sesuai dengan waktunya di dalam sudut pandang agama Buddha? Nah, saudara-saudara yang berbahagia, memang kalau kita berbicara tentang kematian adalah kebenaran yang diterima oleh siapa saja. Karena barang siapa yang dilahirkan, orang tersebut pasti akan mengalami kematian. Cepat atau lambat, baik di usia tua maupun muda, orang tersebut pasti akan mengalami kematian. Karena memang tidak seorang pun di dunia ini bisa menghindari, bisa melarikan diri dari kematian. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, di pandangan masyarakat secara umum, kita juga sering mendengar bahwa ada sebuah konsep serta pemahaman yang beredar di masyarakat. Kita dilahirkan di bumi ini sebagai manusia, sudah digariskan. Jadi ketika kita dilahirkan di bumi ini, kita membawa takdir kapan kita akan mati. Tapi bagaimana menurut agama Buddha? Tentu saja di dalam agama Buddha memiliki sudut pandang yang berbeda. Karena kelahiran dan kematian sudut pandang agama Buddha bukanlah takdir, melainkan adalah proses yang berkelanjutan. Proses dari punna bawah kelahiran kembali. Selama kita belum bisa mengakhiri sangsara, ya kita akan mengalami kelahiran kembali, dilahirkan dan mengalami kematian lagi, dilahirkan lagi, mengalami kematian lagi. Karena memang ini adalah proses yang harus kita alami, yang harus semua orang alami sebelum orang tersebut bisa mengakhiri sangsara dan mencapai tujuan yang tertinggi, yakni adalah nibbana. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, kita kembali lagi pada kematian yang tidak sesuai dengan waktunya. Bagaimana sudut pandang agama Buddha mengenai kematian yang mendadak, kematian yang tidak sesuai dengan waktunya ini? Nah, kalau kita membaca penjelasan di kitab Abhidhamma maupun di kitab-kitab ulasan, kitab Atthakatha, kita akan menjumpai penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan klasifikasi atau kategori kematian. Salah satu kategori kematian yang dapat kita jumpai baik di Abhidhamma maupun kitab Atthakatha adalah kematian yang dikategorikan berdasarkan dengan waktunya. Nah, sebagaimana yang tertera di Visuddhimagga, salah satu kitab kuno, kitab ulasan yang disusun oleh Acarya Buddha Ghosatera. Nah, di sana dijelaskan mengenai dua jenis kematian berdasarkan dengan waktunya. Yang pertama adalah kematian yang sesuai dengan waktunya, yaitu kala maranang. Yang kedua adalah kematian yang belum waktunya atau kematian yang tidak sesuai dengan waktunya, akala maranang. Nah, para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, yang disebut sebagai kematian yang sesuai dengan waktunya artinya adalah kematian yang datang karena habisnya kebajikan, yakni adalah punyakayena, atau di dalam Abhidhamma disebutkan kammakayena. Bisa juga karena habisnya umur kehidupan atau jangka kehidupan, ayukayena, atau bisa juga kematian yang datang karena habisnya kedua-duanya, yaitu umur kehidupan dan juga habisnya karma yang menopang. Sementara yang disebut sebagai kematian yang tidak sesuai dengan waktunya, akala maranang, ini adalah kematian yang datang karena
akibat karma yang memotong. Kamu pacedaka kamawasena. Yang dalam hal ini artinya adalah ada sebuah karma penghancur yang menyebabkan seseorang tersebut harus mengalami kematian yang sebenarnya belum waktunya. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, seringkali kalau kita berbicara tentang kematian, kita mendengar mengenai analogi kematian yang diibaratkan seperti hanya lampu minyak atau pelita yang padam. Kalau kita melihat lampu minyak atau pelita, kenapa pelita tersebut bisa menyala? Ya karena ada sumbu dan juga minyaknya yang menjadi bahan bakarnya. Kalau sumbunya sudah habis, maka minyak atau apinya juga bisa padam. Kalau minyaknya habis, api juga bisa padam. Habisnya kedua-duanya, api juga bisa padam. Ada juga api yang padam yang disebabkan karena faktor luar seperti tertiup angin atau ada sesuatu yang tidak disengaja. Nah, dalam hal ini kematian juga diibaratkan seperti hanya lampu minyak yang padam. Nah, analogi yang pertama yakni adalah mengenai sumbunya yang habis terbakar. Kalau kita melihat sebuah pelita kemudian sumbunya habis, maka apinya padam. Demikian juga, seperti hanya pelita yang padam karena sumbunya habis, kematian bisa datang karena waktu kehidupannya habis. Inilah yang disebut sebagai ayuk kaye namaranang. Meninggal karena habisnya jangka kehidupan. Nah, kita sebagai manusia ini memiliki jangka kehidupan, memiliki umur. Umur manusia itu ada batasnya. Kalau zaman sekarang di era Buddha Gautama ini dikatakan rata-rata 100 tahun. Meskipun di dunia modern saat ini kita sangat jarang sekali menjumpai orang yang bisa hidup sampai 100 tahun. Tapi ya memang jangka kehidupan kita saat ini rata-rata 100 tahun. Kalaupun lebih ya pasti tidak banyak. Dan lebih banyaknya adalah kurang biasanya. Kurang dari 100 tahun kita sudah harus mengalami kematian. Nah, sama di sini kita meninggal di usia yang sudah tua. Yang memang sudah sewajarnya meninggal. Yang dalam hal ini artinya adalah kita meninggal karena memang jangka kehidupan kita ya sudah berakhir, sudah habis. Kan tidak mungkin hidup sebagai manusia, kita hidup sampai ratusan tahun, ribuan tahun. Kan tidak mungkin untuk era atau kalpa saat ini. Kemudian, perumpamaan yang kedua adalah mengenai minyaknya yang habis. Nah, kalau sebuah pelita minyaknya habis, tentu saja apinya bisa padam. Demikian juga kematian seseorang dapat datang dikarenakan karena habisnya kebajikan. Yang disebut sebagai punyakaye namaranang atau kamakaye namaranang. Seperti hanya pelita yang padam karena minyaknya habis terbakar, demikian juga seseorang bisa meninggal karena kebajikannya telah habis. Maka dalam hal ini seseorang mungkin meninggal di usia muda. Nah, sebenarnya ia punya kesempatan bisa hidup sampai 100 tahun. Karena memang hidup sebagai manusia ini bisa mencapai umur segitu. Tetapi karena karma penopangnya tidak mencukupi, kebajikannya tidak mencukupi, ya orang tersebut akhirnya meninggal dunia di usia muda misalnya. Atau di usia yang belum sampai usia rata-rata. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, kemudian analogi yang ketiga adalah mengenai habisnya sumbu dan juga minyak. Nah, ketika kita melihat sebuah pelita, apabila sumbu dan minyaknya habis, otomatis apinya akan padam. Demikian juga kehidupan ini atau kematian bisa datang kepada seseorang yang sudah
mengalami kehabisan atau habisnya jangka kehidupan dan juga habisnya karma penopang atau habisnya kebajikan. Nah, di sini seseorang yang meninggal dapat disebabkan karena memang habisnya bahan bakar ini. Habisnya umur kehidupan dan juga habisnya kebajikan. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat ada orang yang meninggal di usia tua, yang memang meninggal di usia segitu. Dan juga kebajikannya juga sudah berhenti di seperti itu. Kebajikan memang hanya cukup seperti itu. Apalagi di alam-alam lain seperti di alam dewa sangat jelas sekali dalam kasus seperti ini. Kemudian analogi yang keempat yakni adalah karena faktor luar. Seperti misalnya sebuah pelita yang padam karena tertiup angin atau karena unsur atau faktor luar yang membuatnya padam. Hal ini, kematian yang diibaratkan seperti hal ini adalah kematian yang disebut sebagai kamupacedaka kamawasena marana. Kematian yang datang karena ada karma yang memotong. Atau dalam bahasa Abhidhamma disebut sebagai upacedaka maranang. Yakni adalah kematian karena karma yang memotongnya. Apa yang disebut sebagai karma di sini? Tadi adalah karma, yakni adalah upagataka karma atau karma penghancur. Yang dengan kata lain, sebenarnya seseorang tersebut masih memiliki waktu kehidupan, juga masih punya karma, janaka karma, tetapi karena ada upagataka karma atau karma penghancur, karma yang kuat, maka orang tersebut harus mengalami kematian seperti halnya pelita yang padam karena tertiup angin. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat seperti halnya kematian seseorang yang mengalami kecelakaan, para korban bencana alam, mungkin bunuh diri, atau kematian mendadak lainnya. Nah, kematian yang seperti ini tidak harus dipahami sebagai kematian yang karena karma masa lampaunya, tetapi juga karma di kehidupan saat ini juga. Seseorang bisa mengalami kecelakaan ya mungkin karena ada karma masa lampaunya yang kuat, sehingga di kehidupan saat ini ia harus mengalami kecelakaan. Harus mengalami kematian mendadak. Tetapi bisa juga karena karma di kehidupan saat ini. Misalnya karena ia mengalami atau mengendari dengan keteledoran dan lain sebagainya. Akhirnya tidak bisa mengendarai dengan selamat dan akhirnya mengalami kecelakaan. Atau bisa juga karena korban bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Yang mana kematian tersebut datang secara mendadak. Yang bisa disebabkan karena karma yang kuat yang menjadi penghancur dari kehidupannya. Bisa juga karena misalnya bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, orang yang bunuh diri ini sebenarnya memiliki kesempatan untuk hidup lebih lama. Dan juga kebajikannya mungkin masih cukup untuk hidup, untuk bertahan lebih lama. Tetapi karena perbuatannya sendiri, ia melakukan tindakan bunuh diri, ya ia akhirnya meninggal. Inilah disebut sebagai kematian yang belum waktunya. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, inilah mengenai analogi lampu pelita yang padam karena berbagai macam sebab. Demikian juga kematian-kematian kita juga bisa terjadi karena beberapa sebab. Nah, mengenai analogi sumbunya yang habis terbakar, minyaknya yang habis terpakai, dan juga kedua-duanya yang habis, ini adalah kematian yang memang sesuai dengan waktunya. Yang memang wajarnya mengalami kematian ya seperti itu. Tapi ada kematian yang memang belum waktunya, yakni adalah seperti halnya pelita yang padam karena tertiup angin.
Demikian juga seseorang mengalami kematian karena ada karma yang kuat yang menjadi penghancur. Sehingga orang tersebut harus mengalami kematian. Nah, dalam hal ini artinya kita bisa mengetahui bahwasannya memang di dalam pandangan agama Buddha ada kematian yang tidak sesuai dengan waktunya. Lantas bagaimana nasib mereka? Bagaimana kehidupan mereka mendatang apabila orang tersebut mengalami kematian yang tidak sesuai dengan waktunya? Apakah hidup mereka menderita di kehidupan mendatang? Nah, jawabannya adalah sesuai dengan pikiran terakhir ketika ia meninggal dan juga bergantung pada karmanya masing-masing. Semua makhluk adalah pemilik dari karmanya sendiri. Semua makhluk adalah pemilik dari perbuatannya sendiri. Jadi perbuatan atau karmanya sendiri inilah yang akan mereka warisi di kehidupan mendatang. Bagaimana kehidupan mereka mendatang di kehidupan selanjutnya ya kita tidak tahu. Itu tergantung dari pikirannya terakhir dan juga dari apa yang telah diperbuatnya sendiri. Jadi itu ya para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian berkaitan dengan kematian yang tidak sesuai dengan waktunya. Semoga apa yang telah saya sampaikan di sini bisa menambah wawasan dan juga bisa dipahami.